Aku nggak bilang. Nggak bilang apa-apa. Aku mukul. Langsung mukul. Bodoh kali kok. Bener juga, bener setuju ya. Ini jangan biarkan lah kalau kau jumpa orang di luar kayak gitu, jangan dibiarkan. Ini maksud sih. Nggak bang, sabar. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lo belum tahu, banyak juga hal yang sudah tahu mungkin. Tapi mungkin sekarang banyak hal yang belum kita tahu tentang Bang Mail. Selamat datang Bang Mail di Belum Tahu. Kita akan... dikit kali ya tepuk tangannya di sini. Iya, biar efisiensi soalnya. Apa-apa kan aku efisiensi. Aku di mana-mana tiba-tiba pas tayang tepuk tangannya rame. Ya udah, tepuk tangan di sini beda, seragam. 1, 2, 3 tepuk tangan. Nah, udah gitu. Iya. Gitu ya. Kita akan bahas 3 topik, Bang. Nanti Bang Mail terserah mau setuju apa enggak. Nanti point of view Bang Mail apa, point of view aku apa. Terus nanti kita setuju atau nggak setuju. Ya udah, kita tentuin aja. Oke. Poin pertama adalah ini. Abang Mail sering lihat nggak orang makan pakai tangan, tapi pakai plastik juga. Tahu nggak? Yang pakai plastik tangan. Iya, tahu. Setuju nggak orang makan pakai tangan mesti pakai plastik lagi gitu? Enggak. Nggak setuju kan? Nggak Kenapa? setuju. Kenapa? Itu terlalu bodoh. Kenapa? Bodoh. Kalau pakai plastik itu kan makin licin sebenarnya. Apalagi makanan berminyak. Iya, benar. Makan padang gitu ya. Iya. Atau pakai nasi segala macam malah berantakan kan? Malah berantakan, makin susah diambil. Enggak, itu aku nggak setuju. Kau Iya, setuju? Nggak setuju juga, Bang. Karena apa? Karena alasan mereka itu biar bersih lah. Makan pakai tangan justru kuman-kuman yang di sini yang juga berpengaruh kan? Iya. Ya kan itu mempengaruhi rasa kan? Betul. Apalagi kan enak nggak pakai tangan habis itu gini-gini. Itu enak. Iya, ada itu yang terakhir-terakhirnya kayak makan ciki juga ada gitu-gitu kan? Betul. Takutnya kebiasaan, Bang. Nanti makan apa-apa pakai tangan jadi ya kan nanti tangannya kotor, ya kan bisa cuci tangan. Iya. Kasihan produsen sabun, ya kan? Exactly. Aku daripada pakai pakai plastik mending pakai sarung tangan. Daripada pakai plastik mending pakai sarung tangan. Iya. Lebih parah dong kalau pakai sarung tangan. Iya, memang nggak dapet sekalian diambil. Langsung sarung tangan dan kiper lagi gitu. ngomong ngapain coba pakai ini plastik? Enggak, itu Enggak kan ya, nggak setuju. Gimana kalau ada orang yang masih ngotot, kenapa orang kalau itu kan biar bersih. Abang mau bilang apa ke orang-orang yang suka masih pakai sarung tangan plastik? Aku nggak bilang. Nggak bilang apa-apa? Aku mukul. Langsung mukul. Bodoh kali kok. Bener juga, setuju ya. Ini jangan biarkan lah kalau kau jumpa orang di luar kayak gitu, jangan dibiarkan. Bilang langsung, Bang, kalau orang yang masih pada pakai makan pakai tangan tapi pakai sarung tangan plastik, bilang, Bang. Cuci tangan bersih. Pakai tangan, jangan pakai plastik. Nah, tuh, bilang ya. Pokoknya kayak gitu. Kalau masih pakai sarung tangan juga dan masih dekat-dekat Bang Mail, siap-siap dipukul. Atau sekarang pun siapalah boleh mukul. Aku juga setuju kayaknya. Nanti kalau aku pukul juga. Siapapun pakai sarung tangan, pakai plastik, sambil makan pakai tangan itu, boleh dipukul. Ya. Tapi kau pernah lihat nggak? Sering, baru kemarin di Blok M. Siapa itu? Entah siapa. Tapi aku pukul aja harusnya waktu itu ya. Terus kau waktu ngelihat dia kayak gitu, reaksimu apa, Bang? Reaksi aku gitu. Tapi nggak ke sini aja. Ke sini aja nggak kena. Harusnya kenain ya. Lain kali kenain. Pukul kena. Itu kan masuknya dia makan pakai plastik itu kan perbuatan keji. Belum lagi ini ya, plastik itu nanti penyu-penyu gimana? Betul. Penyu-penyu di ini semua orang baru yang pakai plastik, nanti plastiknya dibuang ke laut, penyu-penyu hidungnya mampet. Mati, sangkut gara-gara makan plastik. Bener-bener kalau mau gini mungkin solusinya. Kalau mau pakai sarung tangan plastik, itu sekalian dimakan udahnya ya. Betul. Ya, gitu ya. Iya. Itu aku setuju. Setuju ya, Bang. Plastiknya juga dimakan. Plastiknya juga dimakan sekalian. Aku setuju tuh, penyu tuh pasti kena plastik. Pasti kena plastik, penyu. Belum lagi bule-bule yang berenang nanti kena. Iya, ada. Aku pernah lihat. Iya. Bule Nepal kalau nggak salah. Nepal masih bule itu kan ya? Masih, yang penting luar negeri. Kesangkut. Timur Leste bule juga berarti. Iya. Masih kesangkut. Itu plastik makanan ya. Bukan plastik bungkus makanan. Bentuk tangan. Memang bentuk tangan. Masih ada gulai babatnya. Masih gulai babat. Ada gulai babat, Bang? Ada ya? Ada. Di mana soal gulai babat? Gak tahu, pokoknya waktu dia nyangkut itu ada babatnya di sini. Ada babat. Ada, aku lihat. Itu
Ini yakin bener babat atau yang video-video di TikTok yang cukur rambut suka ada ini kutu-kutunya itu yang Babat, tempelan aku teliti kali lihat waktu itu. Beneran ya? Aku teliti kan, oh babat ini. Ya udah, pokoknya untuk topik ini kita kalau makan pakai tangan itu pakai sarung tangan plastik itu dilarang. Atau haram, kita setuju ya? Setuju. Oke, untuk ini kita setuju. Yang selanjutnya ini mungkin bakal setuju juga nih, atau nggak tahu dari Bang Mael gimana. Ini banyak stigma kalau orang Medan itu pasti galak-galak. Setuju nggak? Setuju. Kenapa, Bang? Aku nggak setuju loh. Kenapa? Karena aku pikir itu karena mereka ya nadanya begitu saja gitu, tapi ya, tidak galak-galak. Ya maksudnya memang galak, tapi kalau misalkan dia orangnya baik, dia juga baik. Orangnya baik. Kalau galaknya jadi seperti apa maksudnya Bang Mael tuh? Galaknya gak ada Medan itu ya kau jangan ganggu aku. Aku juga nggak ganggu kau. Itu kayaknya nggak galak. Itu galak ya? Ya galak lah. Galak ya. Kalau orang-orang biasa kan ngelihat kan biasa aja. Kalau orang Medan tuh gini dia. Oh gitu. Ada tatapan Medan ya? Beda ya? Tatapan Medannya ada. Tatapan Medan beda ya? Iya. Cuman orang-orang Medan yang tahu ya biasanya yang kayak gitu. Dan orang Medan sesama orang Medan bisa langsung tahu dari jauh, ini sama-sama orang Medan. Sebelum ngomong bahkan ya? Sebelum ngomong dari gini aja nih. Oh dari tatapan ya? Kadang ada main gini sedikit. Ada gitunya harus. Ada. Dan itu beda, kalau aku kayak gitu nggak bisa Bang ya? Coba ya? Nggak bisa ya? Dia harus orang Medan. Bukan ya? Bukan ya? Dan kau kalau ada orang Medan giniin kau buang muka. Oh harus buang muka. Kenapa? Soalnya? Karena kalau kau balas lihat apa kau? Langsung ditantang ya? Langsung ditantang. Mau ini kok? Oh langsung ya? Mau. Ini ambil. Oh diambil. Kebetulan ini ya. Bongkar pasang. Bongkar pasang. Jadi kenapa orang-orang bisa bilang orang Medan itu galak-galak, Bang? Sebenarnya nggak galak. Nggak galak sebenarnya. Nggak, cuman memang nadanya keras. Aku setuju sama kau sekarang. Nggak jadi setuju. Tadi tidak setuju. Tapi galak. Kenapa sebenarnya? Padahal misalnya contohnya Medan sama Padang kan bersebelahan. Iya. Kenapa yang satu tuh bisa galak banget, yang satu ya nggak segalak itu? Mungkin karena kulturnya. Situasi sana, udara di sana juga. Udara mempengaruhi ya? Udara mempengaruhi. Kalau kau berdiri di suatu ruangan nggak ada AC, duduk. Kan gini. Langsung karena di Medan cenderungnya lebih panas. Panas. Walaupun di ber-AC pun tetap panas. Ya di sana. Karena kalau ruangan yang udah dingin, hati panas. Kalau Bang Mael ini orang Medan yang galak atau yang adem nih? Kalau aku beriman. Beriman. Ada singkatannya nggak beriman? Siapa tahu nggak? Nggak, pokoknya beriman ya. Preman. Apa tuh preman? Pria remaja beriman. Beriman ya. Jadi Bang Mael selalu jadi Medan galak tuh belum berarti dia galak hanya karena nada aja. Setuju kan? Setuju. Berarti setuju. Jadi orang nggak apa-apa ya kalau bilang kalau Medan galak ya belum tentu, bisa aja nadanya doang. Bisa aja nadanya. Kadang pun dipikir bini aku tuh aku bentak dia. Padahal memang nada. Padahal ngomongnya gimana misalnya? Lagi ngomong apa ke bini? Makanlah ke sana. Oh galak kali Bang. Ya memang gitu. Iya. Aku terancam sama ngomong gitu. Iya mungkin bini aku terancam waktu itu. Iya. Bini abang orang apa? Betawi. Orang Betawi. Betawi kan ini juga tapi lah buset gitu. Iya. Ya gitu juga. Tapi dia menganggap aku tuh kasar. Padahal aku juga nganggap kalau dia ngomong sama aku dia Contoh kasar. gimana ya bini abang? Kalau bini aku, lah ini tanduk yang taruh di kasur. Abang balesnya gimana biasanya kalau gitu? Ku bentak, maaf. Maafnya gitu ya. Yang penting logat Medan. Iya. Kayaknya kalau abang salah terus minta maaf ke orangnya yang minta maaf lagi ke abang ya. Misalnya abang nyerempet orang, terus minta maaf lah aku gitu, terus orangnya kayak minta maaf ke abang kayaknya. Iya. Kemarin terakhir aku nyerempet orang, dibentaknya aku. Bisa bawa motor nggak kok? Aku jawab aja, oh iya nggak bisa. Oh gitu. Terus dia jawab apa? Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa ya udah lagi gue serempet lagi. Nggak gitu dong. Iya. Jadi pokoknya setuju ya, pokoknya tadi abang bilang kalau orang Medan itu sebenarnya nggak galak-galak, cuman karena nadanya aja galak. Setuju. Kita agree lagi untuk ini. Iya. Setuju kali kita. Yang terakhir, ini nggak tahu bakal setuju apa nggak nih. Ada yang bilang kalau coret-coret baju ketika SMA, kelulus SMA itu sudah tidak perlu, tidak penting. Abang setuju nggak? Coret-coret baju kelulusan ya, yang pakai pilok, yang ditanda-tanda tangan segala macam. Abang setuju nggak tuh kalau orang yang bilang itu tidak penting, tidak perlu lagi lah gitu-gitu? Nggak penting, setuju. Nggak penting, setuju. Iya. Jadi tidak perlu menurut Bang. Perlu. Kenapa Bang? Kalau aku setujunya perlu soalnya. Apa? Abang dulu kenapa alasannya? Ya kau lah dulu. Ya kalau dulu lah. Aku dulu. Habis itu kau ya. Iya Bang. Atau sweet siapa duluan? Apa sweet, sweet Jepang ya?
Ya sudah lama Bang. Aku aja. Mending kita sweet siapa yang duluan. Yo. Nah, aku abang duluan berarti. Kan abang yang kalah. Buat perjanjian dulu lah. Ya udah buat perjanjian dulu. Kalau yang kalah jalan duluan. Jalan duluan. Ya. Yo. Ya udah. Apa? Kalau aku sih untuk apa kayak gitu? Untuk apa coret-coret? Ya, misalkan mau euforia ya mending jangan coret baju sendiri lah. tuh, Coret baju kawan aja. Sama aja dong, nanti kawan coret baju kita juga. Enggak, kita jangan terlalu bodoh seperti itu. Gimana? Tapi kan kawan akan kalau aku coret harus waktu aku coret kita juga. coret-coret baju kawan kita dalam keadaan telanjang. Bener juga. Nanti badan yang dicoret malah. Enggak Bang. apa-apa, bisa hilang, Bos. Cat kan bisa hilang. Ya kalau di catnya pakai air keras Bang, susah kan. Enggak pernah manusia mana ngecat pakai air Ya keras. kalau aja. Enggak, kau terlalu ini sih. Terlalu apa? Ya? Bahasa lembutnya terlalu bodoh. Itu lembut ya Bang. Kalau lembut saja bodoh, kasarnya gimana Bang? Tolol. Ya udah, berarti kalau Abang nggak setuju Nggak setuju karena itu bisa kalian simpan untuk adik-adik kalian nanti. Nah ini permasalahannya pasti itu bisa disimpan, bisa disumbangkan. Masalahnya yang nyimpen belum tentu mau Bang. Bekas bau ketek Abang dan segala macam belum tentu mau dipakai, ya kan? Mending daripada dilungsurkan baju, mending beli baju baru. Siapa bilang orang nggak mau? Ya siapa tahu, mending baju baru apa baju bekas kalau dikasih? Ya kalau misal orangnya nggak mampu. Ya kan kita belikan baju baru daripada baju bekas kita kasih. Lah ini. Apa? Kita kan juga manusia ini perlu berhemat. Betul. Kalau misalkan baju yang kita pakai sudah lulus itu masih bagus, apa salahnya kita hibahkan bagus kan relatif. Menurut kita bagus, menurut orang lain belum tentu. Kayak ini masih bagus loh, hanya bekas kuning-kuning ketek aja ini dikit sama. Ayo. Enggak, kita cuci dulu. Ya dicuci tetap nggak hilang biasanya Bang. Hilang. Daripada cuci keluar duit, mending beli seragam Makanya baru, sebelum Bang. lulusan itu pakai deodoran yang invisible dry. Deodoran keluar duit lagi, udah bisa dapet kemeja baru satu lagi Bang. Aku dulu coret-coret enggak ya? Nah, taunya coret-coret juga. Ini ada fotonya nah kalau ada ternyata Bang Mael pernah coret-coret. Jadi tetap menurut Bang Mael nggak? Kalau aku karena itu kapan lagi sekali seumur hidup. Kan seragam juga kita biasanya kalau SMA ya punya lebih dari satu, minimal 2 punyalah. Yang satu boleh disumbangkan kalau emang tetap mau. Yang satu ya coret-coret buat dipajang, kenangan bisa jadi yang tanda tangan sudah mati besok. Jadi kau nggak pernah berpikir, wah ini baju bekasku akan kukasih adikku ataupun kukasih orang yang tidak mampu. Pun kalau dikasih adik abang atau orang lain, kalau udah ada tanda tangan harganya lebih tinggi. Siapa tahu yang tanda tangan Raffi Ahmad. Nah, ini bukan baju band, ini baju sekolah. Siapa tahu Raffi Ahmad waktu itu abang misalnya satu SMA bareng Raffi Ahmad. Dulu Raffi Ahmad belum terkenal tanda tangan. Sekarang yang dapat baju langsung dapat. Cuma nggak bisa dipakai itu di sekolah. Tapi bisa dijual. Enggak, kecuali baju band. Ya kalau yang ini, yang tanda tangan dulu Ahmad Dhani, jadi baju band. Ya, baju SMA band karena ada tanda tangan Ahmad Dhani. Ya. Dari mana baju band ada Tut Huriandayani? Nggak ada, band sekolah. Ya kan? Iya, pensi ya. Band pensi. Pas acara pensi. Tapi aku tetap nggak setuju ya. Pokoknya karena itu bisa dikasih. Bisa dikasih. Ataupun apa? Nah itu makanya setuju aja Bang, setuju aja. Tidak ada, karena susah dicari-cari. Iya juga kata Mama. Ya kan? Iya kasihan produsen spidol udah capek-capek bikin anak-anaknya di pabrik-pabrik spidol. Nanti spidol ini saya ciptakan untuk coret-coret baju SMA. Ternyata nggak ada yang beli lagi Bang, kasihan. UMKM pencipta pilok. Nanti mau bilok kemana? Malah ke jalanan. Mendingan ke baju kalau ke jalanan punya orang, Bang. Sedih, kasihan orang-orang toko. Kalau kau kasihan, kenapa kau nggak setuju dengan mengibahkan baju itu? Setuju dihibahkan, tapi kan dicoret-coret dulu juga bisa sambil dihibahkan. Jadi bagus ada warna. Nggak bisa dipakai, itu dia tadi nggak bisa dipakai. Jangan kau bilang band lagi ya. Nggak bisa dipakai tapi bisa dijual, Bang. Kalau itu tanda tangannya Bang Mael sekarang udah sukses ini. Tanda tangannya kalau di baju sekolah dijual pasti mahal, Bang. Nggak bisa dipakai. 15.000 mah dapat. Sekolah mana yang ngizinin anak sekolahnya bajunya ditanda tanganin? Sekolah alam, Bang. Sekolah alam soalnya baju bebas, Bang. Kemarin waktu kau sama Chico Jericho obrolannya dewasa loh. Kok kita kayak gini? Ini dewasa, Bang, karena enggak. Aku nonton dan lo sama Chico aku nonton. Dewasa, Bang. Dewasa kali baju sekolah dewasa ini. Kan ketika kita Chico gini loh. Chico dulu gini ya. Dia jawab dewasa loh kalian ngomong. Ketika lulus SMA kan jadi dewasa, jadi orang. Iya, justru coret-coretan itu pertanda manusia tidak dewasa. Coret-coretan pertanda manusia tidak dewasa. Iya. Ini bahaya, Bang. Kenapa? Karena dulu ada yang coret-coret merdeka atau mati.
Pas mau zaman kemerdekaan. Itu di dinding. Ini baju. Di baju tidak dewasa. Nggak dewasa. Berarti kalau artis-artis yang nanda di sini tidak dewasa dong. Itu kan bukan baju sekolah. Kalau pada baju sekolah pasti ada, Bang. Pasti ada, Bang. Pasti ada, Bang. Pasti ada. Enggak. Ya sudah, mau gimana, Abang tetap tidak akan setuju ya? Enggak. Aku tetap setuju. Kita agree to disagree aja ya. Mau sampai kapanpun kayaknya mau didebatin, Abang tidak akan setuju. Ya udah. Nah, ngomong-ngomong coret baju sekolah, tapi ini, Bang. Tapi Abang main di film yang anak sekolahnya baju-baju coret. Nah itu. Tapi main filmnya, Bang. Itu kan film. Itu film. Kalau kan film nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu perilaku dewasa. Lah, kok beda? Kita kan kerja harus profesional, Bang. Iya. Karena di film itu kan mencermin ceritanya waktu itu lagi zaman-zaman itu. Apa salahnya kita lulus-lulusan nih mengekspresikan euforia kita dengan mencoret-coret baju. Kita sudah lulus coret-coret baju. Nggak ada masalah. Nggak ada tadi masalah. Enggak, siapa bilang? Tadi Abang bilang. Tadi Abang bilang. Ngebuat apa dicoret-coret tidak bisa disumbangkan? Tonton ulang nggak ada. Nggak apa-apa kan berarti. Emang di film apa, Bang, yang ada coret-coretnya itu? Film Anak Medan. Anak Medan. Filmku. Anak Medan hubungannya apa sama coret-coret? Lah, di mana-mana anak sekolah kalau lulusan coret-coretan. Anak Medan pun coret-coretan. Anak Medan coret-coretan. Jadi film Anak Medan tuh tentang coret-coret. Enggak. Apa tuh? Tentang 4 persahabatan mulai dari sekolah sampai remaja. Mereka dari sekolah tuh maksudnya dari SMP. Dari SMA. Dari SMA. Mereka teman dekat. Sampai akhirnya mereka pengen sukses bareng. Akhirnya mereka berpisah karena ada satu insiden. Oh gitu, berpisah karena insiden ini 98 mungkin. Enggak, kan film tahun 2025. Film 2025, itu iya. Terlalu jauh itu. Jadi karena insiden mereka berpisah, dan itu setelah lulus berarti? Setelah lulus, ada insiden, mereka pisah, akhirnya berpencar. Ada yang di Jakarta, ada yang di Medan. Ada yang keluar negeri juga? Enggak ada, kami orang susah semua. Kan kabur aja dulu bisa? Enggak ada, belum ada waktu itu ya? Enggak, kalau ada duitnya kabur aja dulu. Jadi itu tentang 4 sahabat itu. Ini yang di ini ya? Iya. Katanya Bang Mael main, nggak ada itu. Ini. Nggak mirip, bukan itu. Itu kayaknya Reza Radian itu. Bukan ya? Masa Reza? Bukan ya? Bukan dong. Itu Bang Mael. Filternya terlalu banyak kali itu, Bang. Enggak pakai filter. Nggak pakai filter itu ya? Oh iya bener. Pakai wig itu ya tapi ya? Enggak. Rambut aku dikeritingin. Oh, dikeritingin. Ini jadi siapa Bang Mael di situ? Di sini peran aku sebagai Ucok. Oh, namanya Ucok. Medan kali Ucok. Medan. Berarti ini satu lagi namanya Medan lagi siapa? Ini Adi Sky. Jadi apa dia? Jadi sebagai Rafli. Rafli nama Medan apa? Rafli itu nama Melayu. Oh, nama Melayu. Terus ada siapa lagi, Bang? Ada Ajil Dito. Ajil Dito jadi Rafli. Oh, jadi Rafli ini jadi Joko. Lah, Jawa dong. Iya, dia memang Jawa Medan. Dia Jawa Medan, ini Melayu. Yang tengah? Yang tengah ini ada Mario Acong, dia sebagai Cisa. Nama karakternya Cisa, dia itu Cina Medan. Oh, Cina Medan. Jadi lain-lain ada Jawa Medan, Melayu Medan, Cina Medan, dan Medan-Medan ya. Iya, Medan kali kalau jadi film ini juga nggak cuma menceritakan 4 persahabatan, tapi menceritakan juga, menampilkan juga suku-suku di Medan. Di Medan ada apa aja? Karena di Medan tuh nggak cuma Batak, tapi ada Jawa, ada Melayu, bahkan ada Cina, ada juga Indianya. Ada Indianya, iya. Nah ini kan kelihatan ini anak Medan, berarti syutingnya pasti ini di kota Bali dong ya? Bukan ya? Ini kayak Bali langitnya, Bang, tuh. Kayak langit Bali. Sumpah lo, Ciko nggak kau gini kan? Kok gini kan lo? Soalnya Ciko nggak bahas film anak Medan, jadi beda pembahasannya. Perasaan ada langitnya juga bajunya? Enggak, Bang, coret-coret warna-warni aja. Kalau ini kan ada langitnya, Bang, tuh. Ini kayak, emang cuma aku kira ini GWK, ternyata lain ya. Garuda Wisnu Kencana, aku kira lain. Ternyata ini gedung di Medan ya, gedung apa? Ada. GWK mana ada jarum jamnya? Ada sampingnya, bukan jamnya nih, yang sampingnya tuh, Bang. Oh. Ini. Nah, itu ini kan tiang listrik. Nah, tiang listrik di Bali mirip kayak gitu, Bang. Enggak cuma Bali ada tiang listrik kayak gini. Iya sih benar, Bang. Cuman waktu itu aku lewat Legian kayaknya mirip kayak gitu, Bang. Bukan, itu di mana, Bang, berarti syutingnya? Kok umur berapa sih? Kenapa tahu-tahu umur, Bang? Nanyanya aneh. Enggak, udah balik aja, Bang. Ini di kota Medan berarti syutingnya, Bang. Syutingnya di kota Medan, ada juga di Jakarta, Bang. Oh, tapi lebih banyak di mana? Paling banyak di Medan. Paling banyak di Medan. Dan itu berarti settingannya tahun berapa ceritanya? 2008 ya?
Masih iya 2000-an lah, 2008 ya. Sebelum Covid lah paling enggak ya. Sebelum iyalah sebelum Covid. Covid sebelum, kan itu 2008 berarti syutingannya di medannya harus ada ini ya, mobil-mobil listrik nggak boleh lewat ya. Nggak boleh. Iya, kalau ini tidak mungkin 2008 sudah ada mobil listrik. Iya. Jadi seru ya Bang ya di medannya. Itu berarti nanti tayangnya kapan tuh Bang filmnya? Tayangnya 24 April. 24 April 2025 ini. 2025 ini di mana Bang? Cengkareng. Ya di seluruh bioskop dong. Di seluruh bioskop. Di seluruh bioskop. Bioskop apa Bang? Bioskop kesayangan kalian semua. Wah pintar. Benar. Soalnya banyak yang sekarang promo nggak bioskop kesayangan, bioskop aja. Kan harus bioskop kesayangan ya Bang? Iya. Kalau belum sayang belum tentu datang. Belum kan? tentu. Benar. Belum. Ya udah pokoknya 24 April anak Medan hanya di bioskop kesayangan. Kesayangan kalian semua. Kesayangan kalian semua. Siap Bang. Nanti ada Bang Mael ya, ada premier juga ya. Ada dong. Premiernya di Medan dong. Ada rencana di Jakarta sama di Medan. Oh di Medan juga ya. Doain aja. Amin. Ya udah mudah-mudahan lancar Bang ya. Mudah-mudahan tembus lah jutaan view. Amin ya Allah. Amin. Ada pesan-pesan lagi, pesanmu buat yang orang yang mau nonton Anak Medan nanti? Semoga film ini menginspirasi kalian buat anak-anak rantau. Semoga menjadi tumpuan hidup kalian. Kalau merantau itu, kalau kalian semangat pasti insya Allah berhasil. Dan semoga untuk kami para pemeran semoga bisa memuaskan kalian di acting kami. Amin. Nanti ada 24 April pokoknya. Pokoknya kita udah beres tadi 3 pembahasan. Dan pembahasan semua talk show belum lengkap tanpa ada sulap Bang. Oh, ada sulapnya? Ada sulap. Karena sekarang sudah sebanyak hal yang sudah kita tahu tentang Bang Mael. Kok tiba-tiba sakit gigi ya? Iya, ini mic-nya. Banyak juga hal yang sudah kita tidak tahu, tapi sekarang kita lebih banyak tahu ya. Karena bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Bahasa kamu tahu? You know. Wah, damn. Incredible. Nah, sekarang Bang bilang stop di mana aja ya? Stop. Oke, silakan. Ambil. Udah? Oke. Udah? Kasih lihat kamera nggak? Kasih lihat Abang juga udah lihat kan? Kasih lihat kamera. Kasih lihat seluruh dunia Bang. Sudah boleh? Sudah? Oke. Abang taruh lagi. Mau Abang yang kocok apa? Aku. Oke. Sudah? Udah. Aduh. Aku sebenarnya ngarang aja Bang, nggak bisa aku. Tapi mungkin Abang ini aja lah. Sebutkan aja kartunya apa lah. Sebutkan aja, udah sebutkan aja. Kalau aku ngambil rahasia, kau bisa nyebut ini. Ya nggak apa-apa, sebutkan aja Bang. Sudahlah, sebutkan aja. Aku nyerah. Sebutkanlah. Hah? Ini sulap apa? Sulap ekstrim. Sebutkan saja lah Bang, sudah Bang. Dua apa? 2 hijau. 2 hijau? Iya. Ya udah, itu 2 hijau. Ini maksud Enggak Bang, sabar. Nih, 2 hijau ya. Dua hijau ya. Bener 2 hijau kan? Tidak ngarang-ngarang Abang kan? Enggak. Aduh, basah kali ya. Benar kan 2 hijau ya? Boleh aku lihat kartu? Boleh. Udah ya, terima kasih. Selamat sampai jumpa lagi di Belum Tahu. Aman Bang? Kok bisa ya? Bisa, sudah.